kami akan membuat media pembelajaran berbasis STEAM. Nah, di sini media ini bisa dibilang APE, bisa dibilang alat peraga. Namanya media pembelajaran. Kenapa bisa dibilang APE? Karena ini bisa dimainkan. APE itu alat permainan edukatif. Jadi di dalamnya harus mengandung edukasi, harus mengandung permainan. Artinya bisa dimainkan oleh anak-anak. Untuk alat peraga tidak harus bisa dimainkan. Sebagai alat untuk membantu guru untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak didik kita. Ini bisa dibuat sebagai alat peraga, bisa dibuat sebagai APE. Sebagai APE ini bisa diputar, teman-teman. Ini bisa diputar jamnya sesuai angka yang diinginkan. Ini APE-nya ya. Terus alat peraganya untuk membantu guru menyampaikan informasi atau pembelajaran kepada anak didik. Ingin menyampaikan bentuk, ada bentuknya. Ingin menyampaikan angka, ada angkanya. Ingin menyampaikan warna, ada warnanya. Tapi di sini yang akan saya praktekkan di sini yaitu pembelajarannya berbasis STEAM. Media pembelajaran ini akan digunakan sebagai penerapan media pembelajaran berbasis STEAM. STEAM ini kan masih baru ya. Sebenarnya STEAM ini bukan baru, tapi bagian dari kurikulum 2013, yaitu penguatan di kegiatan saintifik. Kalau Bapak Ibu mengerti, sudah paham di kegiatan saintifik, maka STEAM ini adalah penguatannya. Jadi tidak keluar dari kurikulum 2013. Nah, sebelum saya jelaskan tentang STEAM, saya kenalkan dulu medianya ya. Saya presentasikan dulu. Ini namanya jam inovatif. Kenapa dibilang jam inovatif? Karena tergolong baru, tidak berbentuk jam seperti biasanya untuk anak didik ya. Ini namanya jam inovatif. Terus indikatornya yaitu mengenal benda berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Ini indikatornya ya. Terus KD-nya saya mengambil 3.6, 4.6, yaitu mengenal benda-benda di sekitarnya. Nama, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan lain-lain. Kan jelas ya? Jadi media pembelajaran itu harus jelas ibu-ibu. Tidak ngambang. Medianya itu jelas, indikatornya apa, KD-nya berapa, terus cara penerapannya bagaimana untuk anak-anak didik kita. Media pembelajaran itu kan harus mencakup 6 aspek pengembangan, yaitu NAM, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional. Nah, ini dari aspek NAM, nilai agama dan moral ini bisa mengenalkan anak tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ya, ini NAM-nya. Nilai agama dan moral. Moralnya itu memanfaatkan waktu yang diberikan Allah untuk apa? Kegiatan yang baik itu, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini dari segi NAM, dari nilai agama dan moral. Kalau dari segi SE dulu, sosial emosional. Dari SE-nya ini mengajarkan kepada anak tentang disiplin waktu. Jam sekolah berangkat jam berapa, tidurnya jam berapa. Dari segi kognitif ini mengenal bentuk, angka, warna, dan lain-lain. Dari fisik motorik, kalau dari motorik halus yaitu menggunting dengan pola. Ini nanti anak-anak menggunting dengan pola, yaitu pola lingkaran. Gurunya menjiplak pola, terus anak didiknya itu menggunting. Ini dari segi motorik halus. Kalau motorik kasar, yaitu terampil menggunakan kata. Ini bisa digunakan untuk menceritakan pengalaman anak selama di rumah. Itu apa yang dikerjakan anak, itu bisa untuk menstimulasi anak menceritakan sesuatu, mengemukakan pendapat. Ini dari segi bahasa. Ini karya. Nanti anak-anak ini kan nanti mau dibuat sebagai STEAM ya, di pembelajaran STEAM. Jadi kalau STEAM itu bukan gurunya yang membuat, tapi anak-anaknya yang terlibat di dalamnya. Bukan gurunya yang merangkai, tapi muridnya. Itu STEAM. Nanti akan saya kenalkan yang mengikuti pelatihan itu selama 1 hari. Yang memang satu kecamatan itu cuma 1 orang secara online. Dan kebetulan saya yang ditunjuk oleh Ibu Pengawas sama Ibu Ketua GTK Kecamatan Jamplong untuk mengikuti diklat atau pelatihan pembelajaran berbasis STEAM yang diselenggarakan oleh
IGTK Kabupaten Sampang dengan BP Paberdikmas Jawa Timur. Dan hasil yang saya dapat akan saya bagikan kepada teman-teman gugus di sini. Kalau S-nya itu science. Science itu kalau diartikan kepada anak-anak harus mencoba, anak-anak harus bereksplor, anak-anak bukan berimajinasi. Jadi yang membangun itu anak, yang melakukan itu anak-anak harus terlibat. Jadi guru tidak hanya bisa ceramah di depan, anak yang harus dikasih tugas. Nah, di sini kedua teknologi. Kalau teknologi itu cara untuk melakukan, misalnya ya untuk membuat lingkaran, caranya harus digunting. Guntingnya itu teknologi. Jam ini teknologi. Untuk memotong pakai pisauan, pisaunya itu teknologi. Itu teknologi untuk anak-anak ya. Jadi teknologi itu kalau diartikan untuk anak-anak yaitu sesuatu yang mempermudah pekerjaan orang lain. Misalnya memotong dengan pisau, menggunting dengan gunting ya. Terus alat-alat profesi itu. Kalau mau mencangkul pakai cangkul, itu namanya. E-nya itu engineering. Engineering itu tekniknya untuk merangkai, reka cipta. Jadi cara untuk merangkai jam ini kalau kita gunakan media pembelajaran ini, kita ajarkan kepada anak-anak cara merangkainya. Yang pertama kita buat dulu bentuknya lingkaran, terus nanti ditempeli angkanya. Tim ini orientasinya bukan pada hasil ibu-ibu ya, tapi pada proses. Jadi penilaiannya nanti bukan di hasilnya, anak bisa membentuk jam, anak bisa membentuk lingkaran, bukan, tapi prosesnya. Pembelajaran itu bermakna di situ. Anak-anak seakan-akan bermain tapi belajar. Jadi kalau anak-anak tidak murung, sudah mengikuti pembelajaran, anak-anak sudah ikut berbaur, ikut melakukan tugas dengan senang, itu bintangnya sudah 4. Jadi prosesnya, jadi bukan anak-anak bisa mengenal waktu, mengenal jam berapa, bukan. Jadi tujuan STEAM ini bukan membuat anak pintar, tapi senang. Muara keberhasilannya itu student well-being, yaitu anak-anak senang, sejahtera. Bukan anak-anak pintar. Kalau pintar itu ada masanya. Pintar itu di SD nanti, di SMP itu pintar. Tapi kalau anak TK itu senang. Nah, harus senang, menyenangkan. Jadi harus menarik, dibuatlah semenarik mungkin ini. Nah, tapi saya cari apa ya kira-kira media yang masuk STEAM. Oh, ini saya mau bikin APE atau media pembelajaran jam inovatif. Ini teknologinya ada, terus sainsnya ada, seninya ada, matematikanya ada. Jadi ini komplit bisa dibuat STEAM. Ini kan cuma contoh. Ya, terus artnya itu seni. Kalau seni kan sudah tahu ya Bapak Ibu, tidak usah dijelaskan lagi. Seni itu kan anak-anak bisa menampilkan karyanya, anak-anak bisa membuat, mencipta. Itu kan seni. Tidak harus seni itu tidak diartikan menyanyi atau apa, tapi seni itu anak-anak bisa berkarya, bisa membuat sesuatu, bisa merangkai. Dan anak-anak bisa menampilkan hasil karyanya di depan guru atau temannya, itu sudah seni. Ya, ini kan seninya ada. Terus matematika. Kalau matematika untuk anak-anak itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan ya. Tapi matematika di sini mengenal urutan, mengenal volume, mengenal apa lagi ya, panjang pendek, besar kecil, itu sudah matematika untuk anak-anak. Bentuk, ukuran itu sudah, lingkaran itu sudah matematika. Jadi sudah jelas ya. Dulu S-nya itu science, T-nya teknologi, terus E-nya engineering. Engineering itu teknik atau reka cipta ya. Terus apa lagi? Art-nya seni. Terus M-nya matematik. Bahasa Inggris ada 5. Ada 5 STEAM ya. Sudah paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi saya garis bawahi, STEAM ini berorientasi pada proses, bukan pada hasil, bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya ya. Nah ini kan ya cukup sekian penyampaian dari saya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.